Resminya proses naturalisasi Zhai Itzas tentu saja semakin menambah rasa Eropa di kubu timnas Indonesia. Pasalnya, kita tentu tahu kalau di era Sinteyong, timnas Indonesia banyak diisi pemain keturunan. Hal yang pada akhirnya banyak menjadi perdebatan, terutama soal isu-isu local pride yang sampai saat ini masih aja digaungkan. Di mana hal tersebut pada akhirnya mengundang beragam pendapat sana-sini, termasuk dari legenda dan salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, yakni Bambang Pamungkas. Ya, BP, sapaan akrab beliau, diketahui memiliki sebuah pendapat yang cukup membuat para local pride mania seolah tertampar dibuatnya. Dan melihat dari yang sudah terjadi, toh keberadaan pemain keturunan secara signifikan bisa kok memberi efek luar biasa bagi permainan skuad Garuda. Slogan Local Pride, tentu saja hampir semua pecinta sepak bola Indonesia tak asing dengan hal tersebut, di mana saat ini konotasi Local Pride benar-benar sudah menjurus ke arah negatif. Meski tak semuanya, namun sebagian besar dari para penggaung Local Pride ini seolah punya sentimen tersendiri kepada para pemain keturunan ataupun naturalisasi. Ya, sejak pertama kali dilakukan pada sekitar 2010-an silam, saat ini sudah seabrek pemain yang berubah statusnya jadi WNI. Namun benar-benar di era Sinteyong ini, para pemain yang dinaturalisasi bisa dibilang kualitasnya oke. Masalahnya, gak semua suka kan? Padahal pemain keturunan itu pada dasarnya tetap orang Indonesia. Hanya karena mungkin darah mereka campuran atau lahir di negara lain, membuat seolah-olah mereka itu beneran asing. Berbeda dengan naturalisasi seperti Mark Klok, Spasojevic, hingga Christian Gonzalez. Mereka jadi WNI karena mengikuti program reguler dengan syarat salah satunya lama tinggal di Indonesia. Nah, di era Sinteyong sendiri, kita semua tahu kalau kerangka tim sekarang banyak diisi nama-nama naturalisasi atau keturunan. Mulai dari Alkan Bagot, Jordi Amat, Sain Patinama, Sandy Walsh, Mark Klok, Ivan Jenner, Rafael Strijk, hingga nantinya Zhai Itzas. Tentu saja melihat efek yang dihadirkan nama-nama tadi, plus digabung pemain abroad macam Asnawi, Arhan, Marcelino, hingga Sadil sekalipun, pada akhirnya kita tahu sendiri gimana enaknya nonton timnas Indonesia main. Ya, bukannya meremehkan pemain dari Liga 1, tapi mau dilihat dari sisi manapun, sorry to say, kalau kualitas Liga Indonesia, ya tahu sendirilah ya. Namun bukan berarti tak ada pemain bagus kok. Ambil contoh Rizky Ridho, Edo Febriansyah, sampai Rahmat Irianto. Mereka masih bisa mengimbangi standar tinggi yang ada saat ini di timnas. Tapi emang yang namanya pro dan kontra jelas pasti ada. Dan yang kontra ini lucunya sering mengukur segala sesuatunya dengan trofi, terutama AFF. Iya, emang kita nggak pernah juara AFF. Tapi sekali lagi, lolos Piala Asia via kualifikasi, apakah itu bukan prestasi? Lalu yang paling mencolok, jelas Indonesia tak terbantai ketika melawan tim sekaliber Argentina. Mengingat sebelumnya, kita selalu terbantai habis. Dan contoh paling diingat adalah melawan Belanda dan Uruguay. Kemudian dari sisi permainan, keberadaan pemain-pemain yang tumbuh besar di Eropa pada akhirnya membuat gaya main timnas Indonesia jadi mengikuti standar di sana. Gak usah menganggap pemain yang full lokal itu jago. Kalau jago, gak mungkin dong Coach Shin ngomel-ngomel masalah teknik dasar passing. Untuk itulah, para local pride mania semogalah bisa sedikit melek realita. Kalau kualitas pemain asli Indonesia itu hanya sebatas lari kenceng, gocak-gocek, tapi decision makingnya bapuk. Oleh karenanya, seperti yang pernah disinggung oleh legenda timnas Indonesia, Bambang Pamungkas, di mana beliau mengatakan kalau siapapun yang sudah menjadi warga Indonesia dan membela timnas, maka yang wajib kita dukung. Bagi saya, mau itu lokal, mau itu asing,
atau bahkan dari planet lain sekalipun, selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, maka wajib hukumnya bagi kita untuk memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi. Nah, akhirul kalam, kita tentunya sungguh berharap Timnas Indonesia bisa terus berproses dengan baik dan semoga di Piala Asia ataupun kualifikasi Piala Dunia 2026 yang memang itulah yang paling penting karena levelnya senior, Indonesia bisa berbicara banyak. Ya, siapa tahu ya kan, sembari waktu berjalan, Indonesia bisa dapat penyerang nomor 9 sejati dengan kualitas oke. So, intinya sama-sama kita dukung sepak bola Indonesia agar ke depan jauh lebih baik dari sisi apapun.